semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, Libra, ya Libra, selamat datang di channelku. Di sini kita punya pertanyaan, kita akan baca kartu ya untuk Libra dengan pertanyaan atau kita ingin mencari tahu apakah dia telah benar-benar melupakanku, ya. Jadi Libra, apakah dia telah benar-benar melupakanmu? Libra, sebelum memulai, kembali saya harus mengingatkan bahwa kita sedang melakukan general reading yang energinya mungkin tidak bisa resonate dengan semua Libra. Ya, jadi mengerti ya, jika kalian rajin menonton video-video prediksi umum, kalian akan mengerti di mana akan terjadi sifat vice versa, energi yang mungkin bisa maju atau mundur ya. Jadi Libra mungkin ini tidak bisa resonate dengan semua Libra. Bijak dalam menyikapi itu. Baiklah Libra, di sini saya sudah menshuffle-nya, membentang kartu-kartu ini karena saya di sini akan bikin video pendek aja biar nggak terlalu panjang. Dari kartu-kartu yang terbentang, jika kita melihat apakah dia telah benar-benar melupakanku, Libra, di sini saya bisa lihat ini banyak elemen air ya. Di sini saya lihat dia tenggelam di dalam tenggelam ya, karena elemennya air di sini semua jadi tenggelam. Dia tenggelam di dalam perasaannya sendiri ya. Tenggelam ya. Kalau mau dibilang apakah masih mengingat kamu, ada waktunya dia mengingat ya. Sebenarnya dia di sini berusaha mengalir. Sebenarnya di sini ada usahanya yang untuk mengalir, melupakan kamu ya, sesuai dengan kondisinya. Mungkin apakah kalian di sini putus? Apakah di sini karena dia yang menikah? Ya, dia harus menikah. Sehingga di sini dia berusaha untuk melupakan ya, berusaha bukan untuk melupakan, berusaha untuk mengerti dengan keadaan dan kondisinya, yang artinya di sini ya dia nggak boleh lagi terlalu banyak mengingat kamu ya. Dalam berusaha mengalir di sini saya lihat dia justru tenggelam di sini ya, tenggelam di dalam perasaannya sendiri. Karena apa? Ketidakseimbangan elemen saya bisa lihat dari sini. Oke, lihatlah Libra, ada Ten of Cups yang reverse ya. Kalau dia sudah menikah saat ini, bahkan saya melihat Ten of Cups terbalik, yang kalau kartu ini berdiri ini berarti happy family ya, dia bahagia dengan keluarganya. Namun di sini Ten of Cup-nya juga reverse saya lihat. Ini menggambarkan dia kesulitan mengalami perasaan yang di sini terpenuhi emosinya. Jadi seperti ada rasa yang selalu saja tidak cukup. Mungkin sudah berkeluarga, selalu aja rasa yang tidak dia dapatkan di dalam dirinya. Ada rasa yang kurang, ada rasa yang membuat dia tidak puas, ada satu rasa yang bahkan dia tidak mengerti, ya. Mungkin pasangannya baik-baik saja, mungkin pasangannya di sini mencintai dia, tetapi dia selalu merasa seperti ini, ya. Ya, jadi Ten of Cups yang reverse ini mengindikasikan tentang masalah di dalam keluarga. Ya, ada perasaan terkucil, ada perasaan yang seperti saya katakan tadi ya, perasaan yang di sini dia sulit, emosinya sulit dipenuhi ya, entah apa yang kurang di sini. Ya, ada suatu hal atau ada cita-cita yang nggak sampai seperti itu. King of Cups, ini dia orangnya ya. Udah memang modelnya ya. Di sini dia orang yang penuh rasa. King of Cup ini seorang yang ini karakter ya, digambarkan sebagai seseorang yang di sini memang di sini dia orang yang baik sekali ya. Yang kalau menjadi kekasih di sini dia akan mencintai, akan menyayangi ya, akan berusaha mengerti pasangannya, akan berusaha selalu menyenangkan pasangannya. Di sini dia juga digambarkan seperti seseorang laki-laki yang ini emosional ya, emosional ini peka, perasa gitu ya, berlebih rasa gitu ya. Jadi saat dia menjalin hubungan, jadi orang-orang yang seperti ini ya, kalau menjalin hubungan itu ya, kalau semua hal tentang rasa, tentang cinta ya, itu akan sangat membekas, akan sangat mengusik emosinya ya.
Jadi mungkin dia pernah punya hubungan dengan kamu Libra. Yang saya lihat ini Four of Wands reverse ya, gagal hubungannya di sini. Saat dia punya hubungan baru, lihatlah ya, semua emosi-emosi yang dari hubungan lalu pun mengusik dia saat ini. Oke, karena di sini dia orang yang sangat-sangat, kalau mau dibilang apa ya, di sini romantis ya, orang yang memang penuh rasa, penuh perasaan. Four of Cup juga reverse saya lihat di sini. Jadi ini mengindikasikan di sini gambarannya dia yang seharusnya udah waktunya menarik diri ya. Seharusnya tentang kamu ya, seharusnya menarik diri dia. Seharusnya dia coba mengendalikan diri, melupakan kamu. Namun di sini dia tetap apa ya, kamu masih bermain-main di dalam pikiran dan perasaannya sehingga mendatangkan stres untuk dia ya. Jadi seperti saya bilang, melihat elemennya, saya bilang orang ini tenggelam di dalam emosinya sendiri ya, karena perasaan itu seperti air teman-teman ya, selalu mengalir, selalu bergelombang, yang ketika air tidak terkendali yang jadinya apa, ya, banjiran ini sebenarnya ini orang ini ya, tenggelam di dalam emosinya sendiri ya. Seharusnya dia menarik diri, tetapi dia sepertinya di sini bertahan atas sesuatu yang sudah seharusnya dia lepaskan. Namun dia tetap saja berkutat dengan perasaannya tentang kamu. Oke, saya mengerti. Saya kalau melihat kartu ini ya, sebenarnya ini kalau mau dibilang dia berjuang, dia berusaha sebenarnya ya, berusaha mengalir, namun akhirnya dia tenggelam ya. Kalau di air itu kita berusaha mengalir ya, jadi di air itu ada banyak kemungkinan ya teman-teman, bisa mengalir dengan baik ya, yang membuat kita bahkan sampai ke tujuan kalau ikut mengalir. Namun jika tidak berhati-hati di air, kita juga akan tenggelam. Ini gambarannya dia tenggelam. Tenggelam dia di sini. Six of Cup. Wah, ini yang kacau ya. Jadi dia tidak ingin melepaskan semua hal, semua yang lalu tentang kamu ya, tentang apapun cerita yang pernah kalian jalani. Mungkin kalian dulu pernah berhubungan ya. Lihatlah, Six of Cup ya. Nostalgia, memori-memori lama menyerangnya ya. Selalu saja ada kerinduan, yang di sini larinya ke arah romansa kalau saya ya. Kerinduan terhadap diri kamu, apapun tentang kamu di sini, sehingga ini membuat dia menjadi Seven of Cups ya, tenggelam di dalam hayalan-hayalannya ya. Jadi dia apa saya bilang, berimajinasi, berfantasi ya, berandai-andai ya. Jadi kerjanya ya seperti itu ya, berandai-andai. Ten of Cup ya, ini menggambarkan kalau dia sudah berkeluarga ya, ini ada masalah dalam keluarganya. Masalahnya ini dari dia sepertinya ya. Masalahnya dari dia. Lihatlah, ini Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ya. Ini juga menggambarkan ya, seperti ini mau dibilang suatu hal yang tidak biasa, suatu hal yang di sini apa ya, melanggar tradisi atau suatu hal yang biasa ya. Jadi kita kalau beda dari orang, teman-teman ya, orang akan bilang kita aneh ya. Orang akan bilang kita aneh. Jadi di sini ada gambaran seperti itu. Ten of Cup ini dalam masalah keluarga, jika dia telah berkeluarga atau sudah punya hubungan yang baru ya, bahkan dia terkesan seperti itu ya. Mungkin dia dingin terhadap pasangannya yang baru, apakah dia berpacaran, apakah dia berkeluarga, yang nanti di situ orang-orang sekeliling akan memandang dia aneh ya. Paling tidak teman-teman dari pasangannya ya, yang mungkin dia kok gitu ya sama kamu, dia kok begini ya, kok nggak romantis ya, kok nggak ngantar kamu pergi berobat ya. Seperti itu, banyak ya, terlihat aneh ya. Jadi orang melihat hubungan mereka ya, jika terjadi hubungan baru di sini akan terlihat suatu hal yang tidak seperti biasa. Oke, karena Ten of Pentacles reverse ini menggambarkan
kartu ini mengindikasikan tentang suatu hal yang di sini melanggar tradisi yang tidak seperti biasa pada umumnya. Ya, karena apa? Ini masalah dalam keluarga saya lihat. Oke, Libra. Ya, banjir, saya bilang tenggelam dia di dalam perasaannya ya. Di sini ada Four of Wands yang reverse. Ini juga masih terhubung dengan hubungannya yang baru atau rumah tangganya. Ya, jika dia sudah berumah tangga. Karena Four of Wands ini kartu biasanya pernikahan, rumah tangga ya. Oke, jika dia belum berumah tangga, berarti ini tentang dia dengan hubungan barunya ya, kalau dia belum berumah tangga. Four of Wands reverse. Kesulitan membuat suasana harmonis di dalam hubungan barunya ya, rumah tangganya, hubungan barunya. Oke. Jadi banyak hal di sini yang jika kita mau indikasikan tentang kurang harmonis ya, mungkin dia tidak punya banyak waktu di rumah ya, yang biasanya ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukan bersama di dalam rumah tangga ya, dia tidak punya waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Oke. Six of Swords ya, ada suatu hal di sini yang apa ya, pencarian yang entah apa yang dicarinya ya, mungkin dia sendiri tidak mengerti. Ada suatu hal yang selalu terasa kurang, ada suatu hal yang dia merasa membuat dadanya kosong gitu ya, tidak dapat apa rasanya ya, sehingga dia hanya mencari-cari di sini. Saya juga melihat Knight of Swords yang reverse di sini. Knight of Swords yang reverse ya. Ini menggambarkan, mengindikasikan dia yang di sini berkata-kata tanpa berpikir ya. Bahkan di sini ada gambaran dia yang seharusnya perlahan-lahan ya untuk membuat keputusan. Ada rasa menyesal di sini, ada perasaan menyesal atas sesuatu yang telah apa ya dia katakan di sini. Ada mungkin dia menyesal telah memutuskan kamu, atau kalian seperti apa ya awalnya hubungan kamu saat ini. Intinya di sini ada rasa yang menyesal ya, mungkin memutuskan kamu atau berpisah dengan kamu, atau mungkin dulunya dia melakukan kesalahan sehingga kalian berpisah. Ada perasaan menyesal di sini ya. Wah ya, mungkin dia merasa menyesal memutuskan kamu, melepaskan kamu. Karena apa? Karena ada rasa di sini dia mengambil tindakan yang salah, ya. Sehingga terjadilah hal yang seperti ini. Dia yang seharusnya pergi melupakan kamu, seharusnya dia lupa, ya. Tetapi dia justru tenggelam di dalam perasaannya di sini. Oke Libra, inilah keadaan dirinya yang di sini ada Hierophant. Kalau energinya ada Hierophant, saya lihat mungkin dia di sini lebih melarikan dirinya kepada agama, ya. Atau di sini juga gambaran dari dia yang di sini dia mulai belajar. Ya, di sini dia akan banyak belajar. Di sini dia juga belajar. Ya, sebenarnya ini proses ya. Ini proses. Inilah fase-fase dia, caranya dia mungkin untuk melepaskan. Ini ceritanya melekat ya, tentang kamu dan dia. Kamu adalah suatu hal yang mengikat dan melekat perasaannya. Oke teman-temanku, selagi ada hal yang mengikat dan kita melekat pada sesuatu ya, itu kita akan selalu sakit. Seperti ini, dia belajar melepaskan dirinya dari suatu hal yang di sini membuat dia terikat dan melekat ya. Belajar, mengajar, dan ini juga gambaran dari spiritual. Jadi mungkin ini proses jatuh, bangun, tenggelam, timbul ya. Jadi ini proses. Kita semua belajar, teman-teman. Apapun kejadian di dalam kehidupan kita adalah pelajaran ya. Jadi kita semua belajar di sini. Saya juga belajar ya. Dari membaca kartu-kartu ini banyak pelajaran yang saya lihat karena saya banyak melihat kasus-kasus orang. Oke. Baiklah teman-temanku, Libra. Jika kita bertanya, apakah dia telah benar-benar melupakanku? Ya, ini keadaannya. Ya, kalau kamu mau melihat isi hati dan perasaan yang sebenarnya ini isi hati di dalamnya. Ya, mungkin secara aksi, secara fisik dia boleh bergaya di depanmu, menunjukkan dia baik-baik saja, ya. Dia oke-oke saja tanpa kamu. Tetapi siapa tahu di dalamnya,
Ya, karena manusia makhluk dua dimensi. Kita punya fisik dan punya rasa. Fisik boleh menunjukkan arti yang berbeda dengan perasaan, ya, dengan perasaan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Baiklah Libra, ini keadaannya, apakah dia masih ingat kamu? Saya nggak bisa bilang iya atau tidak, kamu bisa lihat sendiri dari semua yang saya bacakan. Libra, tetap semangat. Bagi Libra yang merasa tidak cocok, boleh mengambil hal yang positif dari sini. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah, mohon diri, salam dariku, sekian dan terima kasih.